Biru baju di arah dari Jawa baik. Terima kasih. Mohon perhatian ya. Untuk sama sih sadar apa? Ini kunci. Kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ini Bu. Oke, karena kita deal, kita langsung akan memulai pelajaran kita hari ini. Baiklah, materi kita hari ini adalah pemanasan global. Nah, pemanasan global ini sudah anak-anak semua pelajari waktu SMP. Itu kelas 9. Jadi, apakah masih ingat apa itu pemanasan global? Apakah ada yang masih ingat? Lupa. Oke, karena lupa ya? Iya, Bu. Oke, kalau gitu kita akan mempelajari apa itu pemanasan global. Sebelumnya kita lihat dulu tentang gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Rumah kaca. Oke, rumah kaca. Jadi di dalam rumah kaca ini ada tanaman. Nah, kenapa di dalam rumah kaca ini ditaruh tanaman? Nah, itu akan kita jawab nanti di akhir. Jadi kita akan langsung saja memulai. Sebelumnya kita akan melihat dulu video tentang dampak dan penyebab pemanasan global. Bumi merupakan sebuah tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni manusia. Kondisi udara yang baik, hamparan pepohonan hijau, dan air yang segar terdapat di sana. Tampaknya itu hanya sebuah ekspektasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman untuk dihuni. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global sedang terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Apakah nampak seperti bumi yang dibakar atau seperti bumi yang sedang direbus? Tentunya bukan seperti itu. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum. Akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer, sehingga berdampak besar terhadap kondisi mengatur di permukaan bumi yang bertambah panas. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di bawah tanah. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga panas matahari tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Beberapa dampak pemanasan global yang terkena saat ini seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara dan selatan, banjir yang semakin intens terjadi, cuaca dan iklim yang menjadi tidak teratur, dan semakin langkanya beberapa spesies fauna. Contohnya, beruang kutub yang kehilangan habitatnya akibat Desain bumi. Oke, tadi sudah dilihat videonya. Itu ada beberapa dampak dan penyebab dari pemanasan global. Apakah ada yang ingin ditanyakan
perhatikan dari video tadi? Ada? Tidak. Oke, kalau tidak kita akan langsung saja melakukan. Di sini Ibu punya lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Ibu mau membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Di sini ada berapa siswanya? 15 ya. Iya, Bu. Jadi satu kelompok 5 orang ya. Jadi di dalam lembar kerja itu nanti kalian isi data hasil pengamatan, kemudian kalian mendiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Kemudian untuk eksperimennya kita akan menggunakan aplikasi Pet Simulation, yang mana Ibu yang akan melakukan eksperimennya, sehingga kalian hanya menuliskan hasilnya saja, kemudian mendiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LHS. Baiklah, di sini ada menu tentang the greenhouse effect, yang mana untuk yang warna titik-titik warna merah ini kelihatan. Itu sinar inframerah. Kemudian untuk yang warna kuning ini adalah sinar matahari. Jadi di data hasil pengamatan itu nanti kalian tulis. Nanti Ibu akan menampilkan kaca di sini itu sampai 3 kali. Jadi kalian tulis di situ. Kemudian tulis suhu awalnya berapa dan suhu akhirnya berapa. Bisa dipahami? Ini untuk kaca yang pertama. Kelihatan nggak? Kayaknya Selesai jalan. untuk kaca yang pertama, silakan kalian tulis suhu, kita ulang ya, untuk suhu awalnya dulu. Silakan kalian tulis untuk suhu awalnya sebelum ada kaca. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ini untuk kaca yang pertama. Sudah? Sudah? Baiklah, ini untuk kaca yang kedua.
Sudah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, kita akan lanjut ke kaca yang ketiga. Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, karena sudah selesai, mari kita berdiskusi. Tadi sudah dibentuk kelompok, silakan berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di AKS. Kemudian nanti Ibu akan memilih salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan di depan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Baiklah, karena sudah selesai berdiskusi. Tinggal berapa lagi? Kelompok 3. Banyak sekali. Temannya sudah. Udah, Bu. Baiklah. Karena sudah, Ibu akan minta kalian untuk menjelaskan jawabannya di depan. Untuk kelompok 1 menjawab nomor berapa? Nomor 1 nomor 1 ya. Oke, boleh maju ke depan. Siapa? Berlian ya. Ya, Bu. Maju sini. Boleh perkenalan juga teman-teman. Siapa tahu temannya ada yang lupa. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Berlian Anjeli Putri dengan NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 1, yaitu apakah yang dimaksud dengan pemanasan global, dan jelaskan. Nah, pemanasan global ialah fenomena saat suhu atmosfer laut hingga daratan bumi mengalami kenaikan, dan juga perubahan iklim yang mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu panjang. Baiklah, apakah kelompok lain jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih Berliani. Untuk soal yang kedua, kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya? Oke, siapa nih yang mau maju? Beni apa Nada? Jawab, Bu. Oh, ini yang pilih ya. Oke, silakan maju. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab soal diskusi pada nomor 2, yaitu jelaskan penyebab dan mekanisme terjadinya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini dapat disebabkan dari adanya efek rumah kaca, di mana penyebab pertamanya efek rumah kaca itu seperti energi, transportasi, industri, peternakan, dan lainnya. Kemudian ada pencemaran laut, itu akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah. Dia mengakibatkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Kemudian ada penebangan dan pembakaran hutan serta mencairnya es di kutub. Nah, mekanisme terjadinya pemanasan global
global, di mana proses terjadinya pemanasan global yang pertama, di mana panas matahari sebagian akan diserap oleh bumi dan memanaskannya. Kemudian proses kedua, di mana panas matahari yang sebagian tadi juga dipantulkan kembali oleh atmosfer. Dan dilanjutkan panas matahari sebagian yang dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan kembali ke atmosfer. Dan radiasi matahari yang dipantulkan sekitar 30-an per meter persegi. Nah, nanti panas matahari sebagian yang dipantulkan kembali oleh gas rumah kaca untuk memanaskan bumi, sehingga suhu pada bumi tersebut akan meningkat. Baik, itulah jawaban dari nomor 2. Terima kasih. Baiklah, apakah kelompok lain jawabannya ada yang berbeda? Jawabannya sama semua dari tadi. Iya, Kami satu pemikiran, Bu. Baiklah, beri Agus dulu untuk kelompok 2. Jadi untuk mekanisme pemanasan global tadi benar ya yang disampaikan oleh Wendy. Itu tadi jadi mekanismenya itu sama jawabannya, yaitu sinar matahari yang mencapai atmosfer bumi itu akan sebagian itu dipantulkan kembali ke bumi, keluar angkasa. Kemudian sinar matahari yang masuk ke bumi itu diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Kemudian panas tersebut yang dari bumi itu kembali dipancarkan lagi keluar ke angkasa. Kemudian panas yang dipancarkan itu terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan adanya pemanasan global sehingga suhu bumi itu meningkat. Kemudian soal yang ketiga itu dijawab oleh kelompok 3. Siapa nih kelompok 3 yang mau menjawab? Neni Bu. Rizkia ya? Oke, boleh Rizkia, silakan maju. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan Iya, teman-teman. nomor 3, yaitu apakah yang dimaksud dengan efek rumah kaca atau ERK. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida CO2 dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Baiklah, apakah jawaban kelompok lain ada yang berbeda? Sama terus. Terima kasih ya, Rizkia. Beri aku dulu untuk kelompok 3. Oke, karena pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab, Ibu akan menanyakan kembali tentang kenapa tanaman ini diletakkan di dalam rumah kaca. Ada yang tahu jawabannya? Apakah ada yang tahu? Jangan lupa takut. Jadi pertanyaannya, kenapa tanaman itu ditaruh di dalam rumah kaca? Jadi apa sih maksud dan tujuan tanaman itu ditaruh di dalam rumah kaca? Oke, boleh Ivan, silakan. Oke, jadi tadi kan mekanisme pemanasan global itu dari matahari masuk ke bumi, terus dari bumi akan dipantulkan ke atmosfer kan, cuman dari atmosfer dipantulkan lagi ke bumi gara-gara ada tadi gas CO2. Nah, CO2 tadi kan
akibat memantulkan panas tadi. Analoginya ke rumah kaca sama aja. Sinar matahari masuk ke rumah kaca, Ya. kemudian panasnya kan terperangkap tuh. Panasnya terperangkap nggak bisa keluar. Nah, buatlah tanaman. Fungsi dari tanaman itu untuk menyerap karbon dioksida, di mana karbon dioksida nanti juga memantulkan lagi panasnya. Jadi bisa dilepas keluar dari rumah kaca tersebut. Jadi dengan adanya tanaman tersebut, maka kita dapat mengurangi efek gas rumah kaca. Oke, baik, jawabannya benar. Jadi suhu di dalam rumah kaca ini terasa hangat walaupun saat musim hujan ataupun musim dingin. Terus rumah kaca ini juga bekerja dengan menangkap cahaya matahari dan panas dari sinar matahari itu terperangkap di dalam rumah kaca tersebut sehingga udara di dalam rumah kaca itu tetap hangat. Baiklah, karena terjawab sudah pertanyaan Ibu di awal tadi, kenapa tanaman itu diletakkan di dalam rumah kaca. Dengan itu, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Mungkin tidak ada, sudah sih, tidak ada. Tapi Ibu, untuk minggu depan akan Ibu tanyakan lagi mengenai pembelajaran ini dan Ibu harap kalian bisa menjawabnya. Oke, Bu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.